Rasman Aris Nasution seolah berada di tengah pusaran badai pasca kericuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Seolah tak terima dengan tudingan menghina persidangan, ia pun akhirnya mengadukan majelis hakim yang menangani perkaranya terkait kasus pencemaran nama baik laporan pengacara Hotman Paris Hutapea. Senin 10 Februari 2025 kemarin, ia bersama tim kuasa hukumnya menyambangi Komisi Yudisial. Mereka bahkan tampak menggunakan toga sebagai bentuk menunjukkan integritas sebagai advokat. Sementara itu, kuasa hukum Rasman, Lecumanan, menduga majelis hakim menerima suap sehingga proses berjalannya persidangan dinilai cenderung menguntungkan Hotman daripada kliennya. Laporan dulu saya ya. Siapa? Ya, sebentar. Saya buat dulu permohonan. Ya, untuk saya Rasman Aris Nasution dan rombongan ingin bertemu dengan komisioner. Kasus belum ada, tapi ini sudah diketahui publik. Dan KY juga sudah respon. Kemarin KY sudah ngomong di media, kami ingin bertemu hari ini. Walaupun Pak ada cuma nanti kita lantai berapa nih Pak? Lantai 1 ya? Enggak, ini lantai 1 ya? Mudah, biar dapat enak juga. Baik, sini aja. Yuk. Ya benar bang, sini bang. Yuk. Mundur. Ada namanya. Itulah pasang kelompok. Ya. Jadi hari ini saya khusus menggunakan toga karena posisi saya adalah sebagai lawyer. Jadi hari ini kami akan minta bertemu dengan komisioner terkait dengan laporan kami terhadap Ketua Majelis dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyidangkan perkara saya. Kami datang dan menyatakan siap untuk dimintai keterangan. Dan bahkan dihadirkan dari pihak Pengadilan Negeri, kami juga siap. Jadi sikap kami di sini, kita lihat nanti bagaimana respon mereka supaya informasi dan datanya berimbang. Ya. Nah, jadi sekarang sudah ada Pak Lecumanan, ya. Ada juga Saudara Firdaus. Sidang khusus hari di mana Hotman diperiksa tertutup untuk umum. Nah, ini saya anggap sudah ya dugaan saya loh ya. Ya, majelis hakim telah menerima sesuatu. Ini jelas. Ya, kita bukan orang baru di dunia advokat ini. Ya kan? Nah, jadi jelas ya kita bukan orang baru di dunia advokat. Kita melalui gerak badan pun kita tahulah ya. Ya, jadi saya minta KY tegas dalam hal ini periksa ketiga majelis tersebut. Tolong saya minta diperiksa ketiga majelis tersebut yang salah satunya KM-nya bernama Ibu Sofia Tambunan di PN Jakarta Utara. Dalam aduannya tersebut, Rasman melengkapinya dengan sejumlah dokumen dan sejumlah video yang memperlihatkan proses jalannya persidangan supaya dapat diteliti lebih lanjut. Ia juga menegaskan bahwa surat aduannya diterima dengan baik
dan membandingkan sejumlah kasus pelanggaran yang terjadi di lembaga penegak hukum. Rasman pun menyinggung kepada sejumlah advokat yang disebutnya justru menjatuhkannya, alih-alih bersatu memberikan dukungan kepada dirinya. Alhamdulillah diterima langsung oleh Bapak Dedi SHMH selaku utusan khusus atau yang diutus khusus oleh pimpinan Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk menerima pengaduan kami terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Hakim Ibu Sofia Tambunan bersama 2 anggota majelis hakim lainnya. Dan surat kami pada hari Kamis itu juga sudah masuk di bawah pimpinan Bapak Lecumanan SHMH. Dan hari ini surat juga masuk untuk melengkapi semua dokumen, termasuk video-video ketika berlangsungnya sidang di PN Jakarta Utara. Presiden, dia menyebut lembaga peradilan bisa disogok, bisa disuap. Apa Anda tidak cukup dengan kasus Ronald Tanur, Zarof 1 triliun, mantan ketua PN Surabaya Harvey Muiz? Kalau ini tidak cukup membuat kalian sadar, maka janganlah pakai label yang mulia di persidangan. Jangan kena kewenanganmu megang palu kau suka-suka. Tak boleh, bos. Wahai rekan-rekan pengacara, bersatu kita. Pakai spirit korf kita, bukan untuk kita menzolimi orang, tapi saling dukung. Kalau kau tidak senang kepada saya, minimal kau jangan komentar. Karena yang akan saya bantu ini seluruh jeritan para lawyer yang berhadapan di pengadilan, karena memang dianggap sebelah mata oleh penegak hukum termasuk hakim. Setelah Komisi Yudisial, Rasman Arief Nasution dan tim kemudian bergerak menuju Mahkamah Agung atau MA. Lagi-lagi situasi memanas saat Rasman mengungkapkan kekecewaannya atas sikap yang diambil oleh pihak MA. Dalam press release-nya, juru bicara MA, Yanto, mengutarakan bahwa mereka mengecam tindakan arogansi Rasman dan tim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. MA bahkan memerintahkan kepada Ketua PN Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan tersebut kepada aparat penegak hukum. Mahkamah Agung akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib, yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau contempt of court. 2. Mahkamah Agung tidak mentolerir siapapun pelakunya sehingga harus dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku baik pidana ataupun etik. Yang ketiga, Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum aparat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Yang keempat, terkait sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan sidang tertutup untuk umum dalam memeriksa saksi, meskipun dakwaannya bukan kesusilaan, akan tetapi menurut Majelis Hakim dinilai bersinggungan dengan materi kesusilaan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Hal tersebut merupakan otoritas hakim yang dijamin penuh undang-undang, dalam hal ini hukum acara pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 152 ayat 2 junto pasal 218 KUHP, dan sikap tersebut juga selaras dengan kesepakatan rapat pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA nomor 5 tahun 2021
Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan perlindungan dan penghormatan atas harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dalam perkara tertentu. Jelaskan siapa orangnya. Kalau Pak Kapolri, Pak Irwaso minta ke saya menjelaskan apa yang terjadi, saya akan siap menghadirinya. Begitu juga dengan kedatangan kami hari ini ke Mahkamah Agung ini. Saya baru baca siaran pers bahwa katanya disuruh agar Ketua PN melaporkan kami contempt of court kepada aparat penegak hukum, melaporkan kepada organisasi. Apakah kalian tidak malu? Wahai penegak hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum. Apakah Bapak Ibu tidak malu melihat hakim zarab 1 triliun, petinggi Mahkamah Agung? Apakah kalian tidak malu melihat putusan Ronald Tanur yang ternyata di-OTT oleh kejaksaan? Kalian masih semangat kebersamaan ikatan hakim, tapi kelakuan kalian bobrok dan bobrok. Saya tangkap dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia. Saya tidak main-main. Kenapa ini saya lakukan adalah karena sebuah tindakan yang barbar. Di awal ketua majelis sudah sangat diktator. Kalau Hotman Paris orang hebat, nggak boleh disentuh hukum, sudah tangkap, masukkan saya. Rasman juga menyoroti sikap MA yang menyebut bahwa keputusan Majelis Hakim Jakarta Utara untuk menggelar sidang secara tertutup tidaklah menyalahi aturan. Amarahnya pun seolah meledak-ledak dan menuding bahwa ada begitu banyak permainan dalam kasusnya dengan Hotman. Rasman bahkan menyebut dirinya siap meninggalkan Indonesia karena merasa hukum sudah sangat bobrok. Saya bicara dengan dekan, ya, saya siap tinggalkan Indonesia ini kalau memang hukum buruk seperti ini. Kenapa? Karena saya malu kita disuruh mencari kebenaran material di persidangan, tapi kita dihambat. Masa dirilisnya disebut, adapun terkait dengan tertutupnya persidangan karena ada di situ dugaan asusila. Susila yang mana ini? Ini hanya masalah pembicaraan chattingan, bos. Gak ada film porno, gak ada foto porno di situ. Ini hanya kita mau lihat keterbukaan bahwa ada dugaan pelecehan. Gak ada di situ foto A, foto B akan ditayang, tidak ada. Tapi ada chattingan, ada pembicaraan, ada saksi. Dan itu ingat ya, tidak ditanya ke kita, tidak ditanya. Saya wallahi wabillahi watallahi menerima kuasa dari Iklim Hakim. Putri Lima Kemudian ada saksinya. Bisa-bisanya dia bilang tidak, dan penyidik percaya dengan itu. Ada tanda tangan kuasa, diberitahu katanya tidak identik di lab. Apa ini? Di kejaksaan juga ada jaksa bilang ini tidak bisa. Tahu-tahu dia yang dorong. Nah sekarang bawa di lembaga peradilan, kita mau uji, dipersempit ruang kita. Terus di mana keadilannya? Masih belum puas, Rasman juga mendatangi gedung DPR RI untuk melayangkan surat aduan dan permohonan audiensi soal perilaku hakim ke Komisi 3. Ia pun kembali menyuarakan kekecewaannya dan membantah anggapan bahwa dirinya melakukan contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Rencananya, hari ini ia juga akan mendatangi sejumlah lembaga lainnya, mulai dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hingga Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menyuarakan keadilan. Terima kasih. Tadi kami ke DPR RI, baru saja selesai sidang atau hearing dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dipimpin Bapak Habibur Rahman dengan Komisi Judisial. Dan di situ memang masih arahnya juga termasuk yang dibahas masalah topik terjadinya sedikit kekisruhan di PN Jakarta Utara. Jelas di situ diarahkan tadi bahwa pasal atau KUHP terkait dengan apa disebut dengan contempt of court itu belum jelas penerapannya. Kalaupun ada itu pasal 217 ya kan? Ya, KUHP dengan ancaman hukumannya 3 minggu.
Tetapi ini tidak bisa serta-merta, harus ada bukti dan fakta hukum. Jadi kami sudah memberikan surat tadi, diterima langsung oleh staf dari Komisi 3 DPR RI, kemudian juga ke KY, juga ke Mahkamah Agung. Menyusul surat kami minta dengar pendapat. Ya, termasuk juga kami bersurat ke Mahkamah Agung untuk dilakukan audiensi, ya, untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Jadi ini saya berharap ini adalah momentum perbaikan, bukan momentum membawa korsa, itu spirit of the court. Bukan, kita nggak menghina hakim, bro. Kita tidak menghina hakim secara keseluruhan, kita tidak justifikasi, kita tidak generalisasi hakim. Kita mengatakan ada oknum-oknum dari hakim yang juga terlibat kasus. Kami akan ke Pengadilan Tinggi Jakarta, DKI Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Badan Pengawas Mahkamah Agung, dan Badilum, Badan Peradilan Umum. DPR RI mudah-mudahan secepatnya merespon. Seperti diketahui, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, suasana memanas saat Rasman menolak keputusan majelis hakim untuk menggelar sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea terhadap dirinya. Di tengah kericuhan, Rasman sempat mendekati Hotman yang duduk di bangku saksi sehingga keadaan menjadi semakin kacau. Bahkan salah satu kuasa hukumnya, Firdaus Owiwobo, sampai naik ke atas meja. Lalu seperti apa penjelasan pakar mikroekspresi terkait aksi Rasman tersebut? Benarkah ada kemarahan yang terpancar di wajah dan gerak tubuhnya saat mendatangi Hotman? Jadi ketika peristiwa itu terjadi, saya memperhatikan bahwa dari mulai berjalan, sosok Rasman ini menghampiri Bang Hotman Paris ini, dari berjalannya itu adalah satu bentuk arogansi, ya, dari cara berjalannya itu satu bentuk arogansi dan juga intimidasi kepada Bang Hotman Paris yang masih dalam posisi duduk. Oke. Demikian pun ketika sudah dekat dan ada gerakan yang menyentuh itu pun sebetulnya satu message, satu pesan yang disampaikan untuk apa? Untuk don't play with me. Micro expression yang ditunjukkan di wajah Bang Rasman ketika berjalan menghampiri itu sudah sangat jelas sekali emosi yang ada di dalam dirinya. Itu terlihat jelas banget. Ditambah lagi tadi dengan cara berjalannya gitu. Akan tetapi beliau pun menyadari bahwa beliau paham untuk tidak melakukan tindakan yang lebih jauh. Misalkan memukul ataupun mendorong. Makanya yang kita bisa lihat adalah bentuk menyentuh. Tetapi bukan menyentuh, sekali lagi ada satu pesan yang disampaikan di sana. Kita bisa lihat memang Bang Hotman ini terkejut. Dalam artian apa? Beliau tidak menyangka peristiwa itu akan terjadi. Apalagi meskipun para hakim yang mulia ini sudah meninggalkan tempat, tetapi ini masih dalam satu ruang sidang. Yang sebagai seorang profesional, Bang Hotman Paris sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, nilai-nilai penghormatan terhadap hukum dan terhadap lembaga-lembaga hukum, termasuk ketika etika seseorang berada di dalam ruang sidang. Respon ataupun reaksi yang cukup terkejut, dan itu sangat natural sekali, sangat alami sekali.